Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tata cara wudhu atau tutorial wudhu secara singkat dan simpel sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan petunjuk daripada Al-Quran wal Hadith di atas madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tutorial wudhu secara simple, secara sederhana, supaya mudah dipahami. Kemudian nanti kita akan lakukan tutorial wudhu yang sempurna, yang akmal, yang paling sempurna. Jika nanti di sebagian anggota wudhu ada tata cara yang minimal, kita akan sebutkan, atau ada khilaf perbedaan pendapat ulama di situ, akan kita disebutkan di tempatnya masing-masing. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja tutorial kali ini insyaallah taala. Sebelum kita mulai wudhu, kita akan lepaskan dulu ya songkoknya supaya nanti mudah ketika membasuh kepala, kemudian atau mengusap kepala. Kemudian kalau kita pakai jam tangan misalkan, usahakan dilepas, karena nanti khawatir ketika membasuh tangan ada anggota tangan yang tidak terkena air wudhu karena sebab misalkan jam tangan, dan itu nanti akan menjadikan wudhu kita tidak sah, karena tangan termasuk anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Baca basmalah itu bisa bismillah dan bisa bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mulai, kita sing-singkan lengan dulu, kita sisingkan pakaian kita dulu supaya nanti bisa lebih sempurna. Begini ya. Juga bagian kaki kita usahakan kita lipat supaya tidak basah dan bisa lebih luasa dalam membasuh anggota wudhunya. Setelah itu pertama kita tadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang pertama kita membasuh telapak tangan ya. Basuh telapak tangan, berarti kan telapak tangan di sini dari ujung jari sampai pergelangan ya. Dari ujung jari sampai pergelangan. Ini pertama kali kita basuh ya. Kita basuh sebanyak 3 kali. Yang kanan sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian yang kiri sama 3 kali, 3 kali. Kita basuh telapak tangan. Nah, membasuh telapak tangan di sini hukumnya tidak wajib ya, tapi sunnah. Hukumnya sunnah, kita basuh sebanyak 3 kali kanan dan kiri. Setelah telapak tangan kita kemudian berkumur-kumur 3 kali ya. Berkumur-kumur juga 3 kali. Ketika berkumur-kumur itu kita usahakan 3 kali, dan berkumur-kumur di sini hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Dan usahakan ketika berkumur-kumur itu ditekan ya, ditekan yang semaksimal mungkin ya, berkumur-kumurnya supaya lebih bersih. Kecuali saat kita sedang puasa ya, saat puasa maka berkumur-kumurnya yang ringan saja, karena nanti kalau sampai tertelan bisa membatalkan puasa kita. Setelah berkumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan juga 3 kali. Jadi istinsyak ini air dimasukkan dulu ke hidung, disedot, kemudian baru dikeluarkan. Itu 3 kali. Jadi kalau untuk berkumur-kumur madmadah tadi hukumnya sunnah, untuk memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan juga hukumnya sunnah ya, tidak wajib. 3 kali sebagaimana sudah kita sebutkan. Setelah itu kita masuk membasuh muka ya, membasuh muka 3 kali. Berarti kan saat membasuh muka ini bersamaan dengan membasuh muka, karena muka itu hukumnya fardu, termasuk rukun wudhu ya.
termasuk anggota wudhu yang wajib dibasuh, maka di situ dimunculkan niat dalam hati ya untuk wudhu. Nawaitul wudhu'a li rafil hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Artinya saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu atau wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bersamaan dengan membasuh pertama kali wajah gitu ya. Jadi seperti ini. Di sini membasuh wajah itu 3 kali, minimal sekali. Tapi kita mengambil yang wajib atau yang sempurna yaitu 3 kali. Dan anggota wajah yang dimasuk wajah itu adalah dari sini ya, batas tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian dari depan telinga ini sampai sini. Nah, ini anggota wajah atau wajah yang wajib untuk dibasuh. Nah, usahakan ketika membasuh wajah itu dilebihkan dari area yang wajib. Jadi kalau di sini harus ke belakang sedikit, kalau di dagu mundur sedikit, kalau di sini agak kena telinga sedikit, supaya bagian wajah ini terkena semua oleh air wudhu kita, ya, supaya yakin itu terkena air wudhu. Dan tadi niat itu dimunculkan ketika kita awal pertama kali membasuh wajah, itu untuk membasuh wajah. Dan membasuh di sini maksudnya mengalirkan air ya, berbeda dengan mengusap, airnya harus mengalir. Setelah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan ya, 3 kali yang wajib, kita ambil yang 3 kali, yang minimal sekali. Nah, cara membasuh tangan, perhatikan ini kita dari ujung jari baru ke siku. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini caranya. 1 2 3. Kemudian yang kiri sama seperti ini. Ini agak pendek anunya ya, apa kerannya. 1 2 3. Ini cara membasuh tangan. Jadi tangan itu maksudnya dari ujung jari sampai apa ini namanya, sampai siku. Dari ujung jari sampai siku. Jadi bukan dari siku sampai pergelangan, enggak. Jadi yang wajib dibasuh ketika membasuh tangan itu dari ujung jari sampai siku. Lah, siku ini harus termasuk yang dibasuh. Maka ketika membasuh kedua tangan itu usahakan naik melebihi siku ya. Jadi air itu naik melebihi siku, atas siku sampai lengan atas. Jangan pas di sini karena khawatir nanti ada bagian yang wajib yang enggak terkena air. Jadi harus diataskan di sini supaya ini yakin terkena sampai sini. Itu 3 kali, 3 kali minimal sekali ya, minimal sekali. Kemudian setelah membasuh kedua tangan adalah mengusap kepala. Kalau mengusap itu tidak mengalirkan air, jadi tangan kita basahi seperti ini, terus kita usap. Perhatikan cara mengusapnya yang sempurna. Kita letakkan tangan kita seperti ini, kemudian kita perjalankan ke belakang, terus kita kembalikan ke depan. Ini sekali, jadi itu 3 kali ya, sama seperti biasa. 1, terus ini 2, kemudian lagi 3 kali, minimal sekali, tapi yang lebih sempurna 3 kali. Kemudian ketika membasuh atau mengusap kepala dalam madzhab Imam Syafi'i itu tetap dianjurkan dibasuh semuanya. Tapi seandainya hanya membasuh sebagian itu sudah sah. Jadi misalkan seperti ini, kita hanya seperti 3 kali. Jadi kita basahi tangan kita, kemudian kita usap, kita basuh kita usap 3 kali. 1 2 3, itu sudah cukup dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itu mengusap kepala, dan mengusap kepala di sini bisa diusap tapi juga bisa dibasahi. Jadi dibasuh juga boleh. Jadi misalnya kita ngambil air banyak kemudian kita guyurkan di kepala juga boleh ya. Setelah mengusap kepala itu kita mengusap kedua telinga. Jadi seperti ini, kita ambil air, kita usapkan di telinga kita. Jadi seperti ini, kita masukkan di sini, terus ini kita jalankan seperti ini. 1
kemudian 2, kemudian 3. Seperti ini ya caranya. Yang kiri sama seperti itu, 3 kali seperti yang kanan. Dan mengusap telinga ini hukumnya tidak wajib. Kalau mengusap yang wajib kepala. Nah, kalau mengusap kedua telinga hukumnya tidak wajib, seandainya ditinggalkan tetap sah. Setelah mengusap telinga, yang terakhir membasuh kedua kaki. Perhatikan, kedua kaki ini hukumnya wajib ya untuk dibasuh. Cara membasuhnya dari atas mata kaki, ya, dari atas mata kaki ini. Kemudian di sela-sela kaki ini kita sela dengan jari kelingking kita seperti ini, supaya airnya masuk lebih sempurna. Ini 3 kali juga. Terus ini juga sama, kita sela-sela ya seperti ini dari jari kaki, dan kita usahakan air itu merata sampai di atas mata kaki. Walaupun yang wajib itu mata kaki ke bawah, tapi usahakan ketika wudhu itu air dimulai dari atas mata kaki, walaupun yang sini tidak wajib, supaya bagian atau area yang wajib itu yakin sudah terkena air wudhu. Itu yang wajib sekali. Tapi kita ambil yang sempurna, yaitu berapa? 3 kali. 3 kali. Ini wudhunya sudah selesai. Setelah wudhu itu disunahkan untuk berdoa, ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sesuatu sekutu baginya, dan aku mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke muka, ya. Itu sudah selesai wudhunya, sudah sempurna. Setelah wudhu dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat ba'dal wudhu. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kaum muslimin wal muslimah yang kami muliakan, itu tata cara atau tutorial wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.